Boleh. Misalnya kita datang, ini di antara semua para saksi, di antara semua masyarakat ini, pasti di situ ada kepalanya, mau kecil, mau siapapun situ orang yang memang di ketika sedang terjadi wisata bencana kayak gini, si orang tetap berencana siapa yang paling besar suara itu didengar. Dimanapun, ketika kita udah menemukan kayak gini, ya penanganan nggak perlu. Tapi disorot sama orang, dia yang berkeluarga yang paling paham, ini yang paling dibutuhkan sama masyarakat. Ya, ini katakanlah misalnya Syukran ini sebagai saksi nih. Ya, ini misalnya saya datang, Assalamualaikum Pak. Salah. Pak, nyawa apa Pak? Nyawa untuk nyawa aja gak kejadian lagi Pak? Ban Muno. Pak, nyawa Pak kan? Nyolun Aris Munandar, Emon dari Luk Sumawe. Lu nggak sedikit paham tentang ilmu pertolongan pertama, boleh saya tolong dia? Nah, itu masuk ke perkenalan diri. Perkenalan diri. Tidak mesti harus dengan bahasa formal. Setidaknya dia tahu kita datang ini bukan si kaleng-kaleng. Kita datang dengan segala ilmu pertolongan pertama yang kita miliki. Itu masuk ke bagian perkenalkan diri. Kemudian mau minta izin, Adinda. Nah, terus di sini sebelum melakukan penilaian dini, itu kalau sudah masuk ke penilaian dini kan langsung nih otomatis respon. Nah, ini kita udah pastikan dulu nih si korban secara kasat mata kita ini ciri-cirinya mengarah ke mana? Masih bernapas. Dia tidak respon. Apakah dia ini ruda paksa atau kecelakaan medis? Kita kan belum tahu nih. Kita kan belum tahu. Bahasa ruda paksa itu gimana? Bahasa ruda paksa itu kejadian yang memang sifatnya kecelakaan. Ruda paksa. Sifatnya kecelakaan. Terlepas ya, sama lagi trauma. Terlepas dari kejadian medis kan dia ada yang pingsan, sesak, habis itu hipertensi, anemia, itu masuk ke medis. Nah, itu dilakukan penanganan itu istirahatkan penderita, bila penderita sadar, rujuk ke Vaskes. Kalau maupun korbannya tidak sadar, maka tetap rujuk ke Vaskes. Tapi kalau untuk yang korban trauma, korban kecelakaan atau korban ruda paksa, seminimal-minimal kita dapat melakukan penanganan dahulu. Patah tulang, perdarahan, atau bahkan dia shock. Nah, itu kita dituntut untuk melakukan penanganan dulu secara cepat dan tepat. Oke, ini katakanlah berarti kalau kasusnya medis, berarti dia tidak ada perubahan bentuk, dia tidak ada luka terbuka, gejala patah tulang. Nah, di sini kita mapping duluan penilaian ininya. Ini kira-kira di kakinya ini nggak ada patah, nggak ada bengkok, nggak ada perdarahan segala macam. Ini masuk ke langkah penilaian ini. Setelah selanjutnya baru kita meriksa respon. Pak. Nah, korban. Pak, sikap seorang penolong, ya, duduk seorang penolong. Tapi kalau di kita kami mengkhususkan kalau untuk duduk sopan, khusus di bagian kepala ya, khusus di bagian kepala. Seperti yang kau bilang tadi juga. Kalau memang sudah setingkat kru ambulans, sudah setingkat kru mungkin seperti ini. Cuma kembali ke resiko. Kita di Indonesia, kita di Aceh khususnya junjung tinggi adat istiadat, sopan santun. Nah, makanya khusus di bagian kepala seperti ini. Nah, Pak, bisa dengarkan saya? Dia tidak jawab nih. Korban ya. Dia tidak menjawab nih, korban tidak respon. Berikan suara, sudah, korban tidak respon. Habis itu rangsangan nyeri, Pak. Bisa dengarkan saya? Pak. Ya. Berikan rangsangan nyeri kepada si korban. Kalau korban dia itu sadar atau korban dia itu posisinya lemah, tapi dia sadar, dia kasih kemungkinan dua. Kalau bukan dia pasti ada respon. Atau di sini akan ada terasa kejutan. Gitu ya. Nah, ototnya bertraksi. Itu menggunakan cara rangsangan nyeri. T, tidak respon total. Ya. Nah, setelah kita pastikan bahwa si korban ini tidak sadar, Pak, tolong hubungi bantuan. Atau Pak, masyarakat di sini, Pak, siapa yang bisa tolong hubungi bantuan. Nah,
Ini jadi patokan kita. Di ketika nanti si ambulan datang, si polisi datang, atau si pihak-pihak ketiga nanti yang datang mau menolong, ini si korban sudah pernah ditangani. Korban sudah pernah ditangani. Ini apa kasusnya sudah ada di pelaporan si korban, bahwasanya dia korban ini tidak sadarkan diri karena ini indikatornya bahwasanya dia diduga kejadian seperti ini. Itu udah ada pelaporannya. Nah, setelah korban tidak sadar, kita hubungi bantuan. Selanjutnya kita periksa jalur nafas. Pastikan jalur nafas ini tetap terbuka. Ada dua metode. Yang pertama menggunakan angkat dagu tekan Dahi. bukan dengan menekan di sini ya. Bukan dengan menekan di sini. Posisi di bagian tangan ini, di bagian kepala ini menstabilkan posisi kepala si korban. Tapi yang diangkat di sini. Nah, angkat dagu tekan. Pastikan jalur nafas ini aman. Airway, breathing dan sirkulasi. Ini beda kasusnya di ketika nanti masuk ke BHD RJP ya. Beda kasusnya di ketika masuk ke BHD RJP. Kenapa? Kalau memang dia masuk ke BHD RJP, setelah kita periksa airway, breathing dan sirkulasi korbannya tidak sadar, maka yang kita lakukan adalah cek nadi dan cek nafas. Beda kasus ya. Ini beda kasus. Ini kita temukan korban, kondisi korbannya tidak sadar. Ini penilaian awal. Langkah-langkah penilaian. Sedangkan bantuan hidup dasar itu sudah masuk ke penanganan. Ya, ini beda kasusnya. Jangan nanti teman-teman mengkolaborasi. Di ketika kita baru pemeriksaan awal, teman-teman langsung sudah periksa ke tahap cek nadinya. Tahap bukan tahap. Nah, makanya ini beda kasus. Ini di langkah-langkah penanganan kita yang ada. Nah, setelah pemeriksaan fisik di sirkulasi ya, airway, breathing dan sirkulasi. Selanjutnya pemeriksaan fisik dimulai dari bagian kepala. Oke, yang pertama tadi adalah posisi angkat dagu tekan dahi. Seperti ini. Tapi kalau untuk bagian jauh thrust manuver tetap biasa. Nah, seperti yang kau belajarkan tadi, menggunakan jari, Jasau. Cari mani. segaya pis. Toh. Ini yang dibergerak. Ini untuk menopang dan ini untuk mengangkat. Ini ya. Kan jauh thrust manuver ini yang diangkat. Tetap anggota ini biar tidak terlibat, ini yang diangkat. Ini kalau nggak tekan sakit. Tekan boleh. Boleh ya, tekan ya. Tahan ya. Biar aja sakit. Nol korban. Ini menggunakan jauh thrust. Ini yang dicari. Kalau bisa diperiksa sendiri ini yang dicari. Sambungan dari tulang pipi dan rahang bawah ini ditekan. Kita yang sadar, kita tekan diri sendiri aja sakit. Nah, ini yang diangkat supaya jalan nafas ini tetap stabil. Misal kayak gini, korban kayak gini, posisikan stabil, ini diangkat, ini ditekan. Nah, pastikan jalan nafas ini tetap stabil. Oke. Kalau di space, kalau yang kita sekarang itu bahkan kalau di setingkat keunggulan, contoh nyata yang udah pernah kejadian Torres, pernah ingat? Ya, bola. Sepak bola, kejadian Torres, di ketika dia loncat, posisi jatuhnya tidak stabil, lidahnya tertelan, dan datang si kawan-kawannya itu buka mulut, dipaksa buka mulut, tak ditarik dari lidahnya supaya nafasnya kembali berjalan normal. Nah, makanya kalau di korban yang kita temui misal korban tidak sadar, ada satu teknik lagi, teknik sapuan lidah. Itu memastikan benar-benar bahwa si korban jalur nafasnya itu sudah aman. Oke, selanjutnya di sini pemeriksaan di bagian kepala. Dimulai dari bagian Paling atas. bagian ini bagian atas ini. Batok. Bubun.
Mana yang betul? Kita ada kupas loh. Di anatomi kita ada kupas loh. Ini bagian atas ini apa namanya? Di bagian ini apa namanya? Rongga tengkorak. Rongga tengkorak dalam. Oh dalam ya. Dalam. Kepala. Rangka. Periksa di bagian. Lu bilang ya? Periksa di bagian atas, di bagian ubun-ubun sampai sempurna. Nah, pastikan di daerah sini tidak ada Darah. luka terbuka, tidak ada darah. Oke, sekiranya di sini aman, langsung periksa di bagian batang leher. Ini leher. Nah, ini dulu di belakang. Nah, periksa di sini aman, ininya aman. Nah, terus periksa di bagian tulang ininya aman, baru periksa secara keseluruhan.